Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang sejujurnya lumayan bikin geleng-geleng kepala. Kita akan ngomongin soal krisis perokok di bawah umur di negara kita. Nah, kita bakal ngulik sebuah jurnal tahun 2022 dari Muhammad Gary Oksa dan timnya dari Universitas Airlangga. Lewat data langsung dari lapangan, mereka membongkar realitas suram soal anak-anak dan kebiasaan merokok di Indonesia. Siap-siap ya, karena beberapa angka yang bakal kita bahas ini benar-benar di luar nalar, dan pastinya bakal ngubah cara pandang kalian soal masalah ini. Coba perhatikan angka ini, 5-10 tahun. Gila nggak sih? Dari survei ke remaja yang aktif merokok, ada satu fakta yang bikin speechless. 10% dari mereka itu udah mulai ngerokok dari umur 5-10 tahun. Beneran, kalian nggak salah dengar. Anak-anak yang harusnya baru masuk SD, belajar baca, atau main di taman, malah udah kenal nikotin. Coba bayangin dampak nikotin ke otak anak sekecil itu. Jelas banget, studi ini nekenin kalau hal ini sangat memperbesar resiko ketergantungan kronis di masa depan. Jadi ini bukan sekedar kenakalan remaja biasa ya, ini udah masuk tahap krisis anak usia dini yang serius banget. Terus, mungkin kalian mikir, ini angka mengejutkan dari mana sih? Valid nggak tuh? Nah, studi ini pakai metode yang namanya cross-sectional. Buat gampangnya, ini bukan asal tebak-tebakan. Para peneliti ngambil semacam foto jepretan. Langsung di lapangan pada satu waktu tertentu lewat survei online yang udah divalidasi ketat. Mereka berhasil ngumpulin data spesifik dari 90 perokok aktif di bawah umur, tepatnya di rentang usia 13-17 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, data yang bakal kita obrolin ini benar-benar cerminan nyata dari apa yang lagi terjadi di sekitar kita sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, potret kebiasaan dan lingkungan. Mari kita lihat bareng-bareng gimana sih pola konsumsi mereka dan siapa aja yang ngasih pengaruh. Oke, mari kita bedah data ini. Kita udah tahu mereka mulai ngerokok dari kecil banget. Tapi sekarang, apa sih yang mereka konsumsi? Rokok tembakau tradisional emang masih juara di angka hampir 67%. Tapi coba lihat data sebelahnya. Sepertiga penuh dari remaja ini, sekitar 33,3%, ternyata udah beralih pakai rokok elektrik atau vape. Dan yang bikin melongo dari temuan jurnal ini, anak-anak yang nge-vape ini bisa ngabisin cairan liquid dalam jumlah yang nggak main-main loh, sekitar 60-80 ml setiap minggunya. Ini secara langsung matahin mitos kalau vape itu lebih aman. Kenyataannya, vape justru jadi pintu masuk baru buat ngasih paparan nikotin dosis tinggi ke anak-anak kita. Nah, kenyataan pahitnya gini, mereka ini nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren atau ngerokok pas lagi nongkrong doang. Mereka tuh udah nunjukin tanda-tanda awal kecanduan nikotin yang lumayan parah secara psikologis. Ada 10% yang secara terbuka ngaku sering ngerasa gelisah banget, dan 10% lagi bilang mereka sampai hilang konsentrasi sama sekali kalau nggak ngerokok dalam sehari. Ini tuh indikator klinis dari ketergantungan nikotin loh. Maksud saya, anak belasan tahun kan harusnya pusing mikirin ujian matematika ya, bukan malah ngerasain gejala putus zat karena kurang asupan nikotin harian. Miris banget kan? Nah, yang paling menarik dan bikin prihatin dari slide ini adalah siapa sih dalang di balik kebiasaan mereka? Pengaruh terbesar itu ternyata dari teman-teman nongkrongan di angka 46,67% dan beda tipis banget sama keluarga sendiri di 43,33%. Jadi, ngerokok itu kayak udah dinormalisasi di rumah dan di pergaulan mereka. Tapi coba perhatikan angka 1,11% ini. Ada yang bilang kalau orang terdekat yang ngerokok di sekitar mereka adalah guru mereka sendiri. Wah, ini benar-benar nampar aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Gimana anak-anak mau berhenti kalau figur otoritas pendidikan di sekolah mereka aja masih terang-terangan ngerokok di depan mereka? Lanjut ke bagian kedua, paradoks pengetahuan dan perilaku. Inilah inti dari ketidakselarasan krisis ini yang bakal bikin kita mikir keras. Seringkali kita mikir, anak-anak ini ngerokok pasti karena kurang edukasi aja, belum tahu bahayanya. Tapi tunggu dulu, inilah paradoks terbesarnya. Di sisi A, survei ini membuktikan kalau mayoritas yang luar biasa besar, 84,4% dari mereka punya skor pengetahuan yang sangat tinggi. Mereka tahu rokok bikin kanker, mereka paham itu ngerusak paru-paru, pokoknya mereka ngerti banget bahayanya. Tapi di sisi B, perilaku merokok mereka tetap aktif dan terus berlanjut. Mereka cerdas, tahu risikonya, tapi tetap aja bakar rokok atau ngisap vape tiap hari. Jadi, apa yang ada di kepala mereka itu seakan putus koneksi sama sekali dengan tindakan yang mereka lakuin. Aneh kan? Pastinya para peneliti nggak cuma nebak-nebak soal ini. Mereka mengujinya secara ketat menggunakan hitung-hitungan statistik yang namanya korelasi Spearman. Singkatnya, ini tuh uji buat ngukur secara matematis seberapa kuat sih hubungan antara dua hal. Dalam kasus ini, seberapa kuat kaitan antara isi kepala alias pengetahuan si anak dengan tindakan fisik nyatanya, yaitu perilaku merokoknya. Dan ini dia pukulan telaknya. Setelah dihitung, hasilnya nunjukin angka NOL besar,
Ya, nol korelasi statistik. Artinya, nggak ada hubungannya sama sekali. Mau setinggi apapun pengetahuan seorang anak tentang bahaya rokok, itu nggak ngaruh buat bikin mereka berhenti. Tahu kalau rokok itu mematikan, ternyata nggak cukup buat nyetop perilaku candu tersebut. Fakta ini benar-benar ngancurin argumen lama kita yang mikir kalau sekedar sebar poster atau bagi-bagi brosur bahaya ngerokok udah cukup buat nyelesain krisis ini. Kenyataannya, nggak mempan. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah apa solusinya kalau edukasi aja nggak cukup? Kita masuk ke bagian ketiga, regulasi, bukan sekedar edukasi. Kalau nambahin jam pelajaran soal bahaya rokok udah nggak efektif buat anak yang terlanjur kecanduan, terus apa dong yang bisa menghentikan mereka? Solusinya, menuntut kita buat bergerak melampaui ruang kelas. Jurnal ini ngasih rekomendasi intervensi esensial yang super tegas. Pertama, aturan kawasan bebas rokok di sekolah dan area publik itu nggak boleh cuma jadi pajangan stiker aja, harus bener-bener ditegakin. Kedua, otoritas daerah wajib bikin undang-undang yang ngasih sanksi nyata buat para pelanggar. Dan yang ketiga, ini yang mungkin paling penting, hilangkan kemudahan akses. Berdasarkan literatur di studi tersebut, kemudahan akses itu ningkatin peluang remaja buat ngerokok sampai 7,6 kali lipat. Jadi, selama anak sekolah berseragam masih bisa gampang beli rokok di warung sebelah, masalah ini nggak bakal pernah kelar. Hukum harus benar-benar motong akses penjualannya dari tangan mereka. Hal ini dirangkum dengan sangat brilian lewat kutipan langsung dari kesimpulan jurnalnya. Peneliti menyatakan, penting untuk tidak hanya memberikan edukasi tentang bahaya merokok, tetapi juga merumuskan regulasi yang jelas, komprehensif, dan efektif. Nah, kutipan ini benar-benar nancap di benak kita. Edukasi emang tetap penting sebagai pondasi dasar, tapi tanpa adanya payung regulasi lingkungan yang memaksa dan ngelindungin, ngasih edukasi doang itu ibarat nabur garam di lautan. Perubahan lingkungan dan penegakan sanksi adalah syarat mutlak. Sekarang, saya mau balikin bolanya ke kalian semua yang lagi nonton. Coba deh perhatiin lingkungan di sekitar kalian saat ini. Di sekolah anak, di kampus, atau di fasilitas umum terdekat. Apakah aturan kawasan bebas rokok di sana udah beneran jalan efektif, atau cuman sekedar formalitas belaka? Saya benar-benar nungguin cerita dan observasi kalian nih. Mari kita diskusikan realita di daerah kalian masing-masing di kolom komentar di bawah. Pendapat kalian ini penting banget supaya kita semua bisa ngelihat peta kenyataan yang lebih luas. Membedah data dan mencari tahu akar masalah itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Kalau kalian ngerasa sesi kali ini ngebuka wawasan kalian, pastikan untuk klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video pembahasan menarik kita berikutnya. Dan tolong, bagikan video pembahasan ini ke teman, keluarga, dan grup komunitas kalian. Semakin banyak orang yang sadar kalau regulasi dan penegakan hukum adalah kunci utamanya, semakin besar peluang kita buat ngelindungin generasi muda. Terima kasih banyak udah nyimak dengan fokus, tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.